Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin. Saya dari Konsentrasi Sistem Cerdas. Saya akan mempresentasikan tentang pembentukan SQL dari Natural Language Query dengan menggunakan NLP. Mata kuliah Kapita Selecta. Literary Study. Pada tahun 1972, Watts mengembangkan sistem yang menyediakan antarmuka pencarian untuk sistem database yang menyimpan informasi tentang sampel bantuan yang dibawa dari bulan untuk penelitian. Sistem ini menggunakan dua database, yaitu yang pertama analisis kimia dan forensi literatur. Query bahasa natural kemudian diurai dengan menggunakan parser. Pada gambar di samping, menyimpan semua atribut dan tabel database. Pengidentifikasi atribut kemudian menemukan atribut yang ada dalam permintaan bahasa alami. Dengan atribut yang teridentifikasi, query SQL dihasilkan telah mengusulkan antarmuka yang ramah pengguna untuk mengakses data dari berbagai sumber. Tata letak arsitektur terdiri dari tahap tokenization, stemming, parsing, penataan, dan lain-lain. Modul untuk membentuk query SQL yang setara yaitu: yang pertama, ikhtisar formasi query. Ikhtisar formasi query di mana pengguna mengirimkan permintaan bahasa Inggris dalam bentuk teks, kemudian fase NLP ini diikuti oleh fase pemetaan, di mana query SQL terakhir dan kemudian dapat dimasukkan ke dalam database. Untuk tinjauan umum dari pekerjaan yang kami usulkan pada query SQL dari pernyataan bahasa alami ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, algoritma. Algoritma yaitu di mana pembentukan dari SQL query, input natural language query dimasukkan query bahasa alami ke dalam teks bahasa Inggris. Output dari query SQL yaitu yang pertama, token, masukkan ke dalam daftar kata. Kedua, lemmatisasi ke daftar kata. Yang ketiga, lakukan penandaan ke dalam post. Yang keempat, kalimat parsing atau parser dengan menggunakan regular expression. Yang kelima, jika tabel atau atribut, kalimat yang diurai yaitu yang pertama, extract. Yang kedua, panggil SQL map. Selanjutnya, model sistem yang diusulkan. Di sini, sistem yang diusulkan terdiri dari beberapa modul yang digunakan untuk mengekstrak kata kunci saja dan mengabaikan kata yang berlebihan. Hal ini penting karena adanya data yang berlebihan tentunya akan menurunkan kinerja sistem secara keseluruhan. Beberapa alur kerja rinci dari pekerjaan yang diusulkan yaitu yang pertama, tokenisasi. Tokenisasi adalah di mana langkah pertama yang digunakan untuk memecah kalimat menjadi token bermakna. Yang lebih kecil dalam banyak kasus ini adalah kata-kata. Dalam sistem yang diusulkan, kami menerapkan tokenisasi segera setelah input teks diterima dari pengguna dan token yang diperoleh disimpan dalam bentuk daftar. Kedua, lemmatisasi, di mana proses ini mirip dengan stemming yang diperoleh dari kata atau lemma dari masing-masing token ini disimpan di daftar lain. Lemmatisasi output langkah sebelumnya, dan karena proses stemming tidak selalu dipilih daripada stemming yang akurat karena menghilangkan hanya prefix atau membuktikan kata. Sedangkan pada lemmatisasi diperoleh akar yang sufiks dari lemmanya yang terdapat dalam kamus dan karenanya lebih akurat. Ketiga, analisis sintaktis. Dalam analisis sintaktis, di mana setiap token lemmatised dianalisis dan sesuai dengan konteks penampilannya, setiap token ditandai dengan kata post. Yang keempat, analisis semantik. Dalam analisis semantik, di mana mencoba memahami token sehingga sistem dapat melanjutkan dengan pembentukan query dari SQL.
Ekspresi reguler yang digunakan dalam proyek adalah perluasan tag post atau tanda kurung penutup untuk semua tag post. VP di sini yaitu dengan kata kerja, sedangkan NN itu adalah kata benda. JJ-nya itu adalah kata sifat. RB-nya itu adalah kata keterangan di proposisi. Untuk kata untuk di sini itu NNP, kata benda yang tepat. NNS yaitu kata benda atau kata jamak. Ringkasan sintaks ekspresi reguler, karakter apapun. Kemunculan 0 atau 1 kali dari karakter sebelumnya. Kemunculan 0 kali atau lebih dari karakter sebelumnya, atau kondisi grup. CH di sini yaitu nama yang diberikan ke string yang cocok dengan ekspresi reguler seperti contoh di bawah. Identifikasi atribut, di mana atribut adalah kolom di tabel database. Paradigma basis aturan diikuti untuk mengekstraksi atribut dari kata yang diurai. Paradigma basis aturan diikuti untuk mengekstraksi atribut dari data yang diurai, yaitu yang pertama sumber ID tujuan, yang kedua date identifier, yang ketiga penanda tarif, yang keempat latif nama identifier. Sumber ID tujuan di sini di mana untuk menemukan sumber dan tujuan kami menggunakan daftar yang telah dibuat pada langkah terakhir. Yang kedua itu date identifier. Date identifier itu di mana untuk ekstraksi tanggal kami buat pengguna modul datetime. Karena subpohon CH-nya di sini dari diagram pohon yang diurai hanya berisi sumber dan tujuan. Yang ketiga penanda tarif. Penanda tarif di sini di mana sistem yang diusulkan dapat menangani dua jenis pertanyaan. Yang pertama itu di mana pengguna ingin memenuhi nomor kereta dan di mana kereta dan yang lainnya. Pengguna ingin mengetahui tarifnya. Yang keempat, latif nama identifier. Di sini di mana dalam beberapa kasus pengguna akan melakukannya dan memberikan nama kereta dengan atau tanpa tujuan sumber dan informasi tanggal. Selanjutnya, pengenal yang tersedia, di mana ketika pengguna bertanya, apakah ada kereta api tersedia, sistem hanya diperlukan untuk menampilkan kereta yang memiliki kursi yang tersedia untuk dipesan di dalamnya. Oleh karena itu, sistem harus memeriksa apakah kereta yang akan ditampilkan memiliki setidaknya satu kursi kosong saja. Algoritma untuk pembentukan query SQL yang diberikan yaitu ini adalah contoh algoritma dari pembentukan query SQL. Selanjutnya, eksperimen dan hasil. Eksperimen dan hasil di mana kami telah mengambil domain reservasi kereta api algoritma SQL map untuk terjemahan query kami. Ini hanya mempertimbangkan satu tabel railway train yang akan menghasilkan query SQL. Selanjutnya, pertanyaan yang diberikan sebagai masukan untuk sistem yang diusulkan ada dua jenis. Yang pertama itu, kereta apa saja yang tersedia dari sumber ke tujuan pada tanggal tertentu. Maksud di sini adalah kereta apa saja yang tersedia untuk ketujuan dan tanggal yang tertentu. Yang kedua, berapa tarif kereta api kelas tertentu yang berpergian ke sumber tujuan pada tanggal tertentu. Maksudnya itu kereta apa saja yang tentu untuk pergi ke sumber tujuan dengan tanggal yang tertentu. Kesimpulan, meskipun beberapa metodologi yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari database, Natural Language Processing telah menetapkan standar baru dalam melakukan hal yang sama. Karya ini menyajikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang terlibat dalam NLP. Berbagai proses seperti tokenisasi, lemmatisasi, sintaktis, dan analisis
dilakukan untuk menghasilkan query SQL yang setara dari query dalam bahasa alami. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.